Bagaimana jika kau diberikan kesempatan kedua? Kesempatan untuk kembali ke masa lalu, membawa semua pengalaman dan kekuatan yang telah kau dapatkan. Itulah yang dialami Ling Che. Setelah mencapai puncak dan menerima keterampilan yang tak berguna, dia mendapati dirinya kembali ke 3 tahun yang lalu. Tapi kali ini, dia tahu segalanya. Siapa musuh yang akan bangkit, siapa yang akan mengkhianatinya, dan bagaimana cara mengubah takdirnya. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang akan dia lakukan? Sebelum kita masuk lebih dalam, subscribe sekarang. Karena ini adalah awal dari kisah yang akan mengubah segalanya. Ling Che tidak tahu sudah berapa lama dia tak sadarkan diri. Besok adalah hari upacara penerimaan mahasiswa baru di universitas dan dia tidak boleh terlambat. Ketika matanya terbuka, rasa pusing yang ringan menyelimuti pikirannya. Dia ingat dengan jelas, dia digantung terbalik dan dipukuli hingga kehilangan kesadaran. Ling Che memandang ke arah para preman yang ada di sekitarnya dan menyadari bahwa mereka tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Mereka berkata bahwa dia adalah sampah yang sama seperti teman-teman sekelas mereka. Yang paling utama di antara mereka, Huigu, mengungkapkan bahwa dia seringkali memukuli Ling Che di sekolah. Namun Ling Che terlalu tangguh untuk mati. Huigu, seorang tiran yang sangat dibenci, tertawa mengejek karakter Ling Che di dalam game, mengatakan bahwa Ling Che tidak akan pernah menjadi lebih keren daripada dia. Saat Huigu melancarkan tinjunya ke tubuh Ling Che yang terikat, Ling Che merasakan nyeri yang luar biasa. "Kamu akan tetap menjadi orang yang terkutuk," teriak Huigu. Suaranya penuh kebencian. Semua ini bermula hanya karena Ling Che tanpa sengaja mendorong Huigu, dan kini permintaan maaf sudah tak berarti lagi. Huigu tidak akan membiarkannya pergi, sudah cukup pengalaman baginya dengan orang-orang seperti Ling Che. Ling Che tahu bahwa meminta belas kasihan dari orang-orang seperti mereka adalah sebuah kebodohan, dan ia seketika menyadari itu. Kesadarannya mulai mengabur. Di dalam pikirannya, ada satu hal yang membuatnya tak dapat menghindar. Awakening, atau kebangkitan. Sebuah evolusi kedua manusia di era saat ini melalui pertempuran dalam game Heavenland. Pemain yang terbangun memperoleh kekuatan luar biasa, dan sebagian besar dari mereka menjadikan kebangkitan ini sebagai profesi utama dalam kehidupan nyata. Mereka dapat memperoleh keterampilan game yang sangat berguna di dunia nyata. Semakin muda dan kuat mereka, semakin dihormati dan dipandang sebagai elit. Namun setelah melukai Ling Che, Huigu menatapnya dengan jijik. "Kamu benar-benar ingin aku berhenti?" tanya si preman dengan sinis. Temannya mencoba meyakinkannya untuk berhenti, khawatir Ling Che bisa mati jika dilanjutkan, namun Huigu tertawa. "Tidak ada yang peduli jika dia mati. Orang-orang elit seperti kita tak akan terpengaruh." Ling Che terluka, meski tubuhnya semakin lemah, dengan sisa-sisa kekuatannya dia melihat wajah Huigu dengan penuh kebencian. Huigu mengamuk dan berteriak, "Battle Cry!" Suara teriakan itu memekakan telinga. Sebuah keterampilan yang mengguncang tanah dan menghempaskan tubuh Ling Che dengan dahsyat. Dari rasa sakit yang luar biasa, Ling Che terbatuk dan mengeluarkan cairan merah. Pikirannya melayang, betapa sangat inginnya dia awaken, seperti yang dilakukan para player lainnya. Hidupnya pasti akan sangat berbeda jika dia bisa memiliki kekuatan seperti itu. Tapi semua itu hanyalah mimpi, tak lebih dari sebuah khayalan. Ketika suara-suara dari para preman itu terdengar semakin jauh, mereka bersiap untuk pergi. Huigu, dengan kasar, mengatakan bahwa dia belum cukup puas. "Aku belum selesai denganmu," teriaknya. Meskipun Ling Che hanya tergantung tak berdaya di pohon, memikirkan betapa hebatnya jika dia memiliki lebih banyak kekuatan, tapi itu semua hanya angan-angan belaka. Malam pun datang, dan Ling Che akhirnya sampai di rumah setelah hari yang berat ini. Setelah melewati begitu banyak siksaan dari Huigu, yang hanya bertujuan untuk mempermalukannya, Ling Che hanya ingin mandi dan menghapus segala rasa hina yang telah ditinggalkan oleh para berandal itu. Setelah mengeringkan rambut basahnya dengan handuk, Ling Che melihat perangkat game yang tergeletak pada meja di sampingnya. Dunia nyata terasa begitu tidak ramah baginya, jadi dia lebih memilih melarikan diri ke dalam dunia Heavenland. Dalam hitungan detik, setelah loading selesai, dia sudah berada di dalamnya. Nickname-nya adalah Ling Che. Level 120, kelas Thief. Dia menganggap dirinya sebagai pemain berbakat, meskipun merasa kalah jauh dengan pemain lainnya, karena baru mulai bermain belakangan ini. Mendapatkan sebuah belati Dark Gold tidaklah mudah baginya, namun levelnya di papan peringkat Thief terus merosot. Pemain-pemain yang ada di papan peringkat bersamanya pun tak jauh lebih baik.
Mereka semua mungkin menemukan beberapa loot keren di sebuah gua. Mungkin ada yang membawa mereka ke sana. Sekarang, Ling Che hanya berada di peringkat 3.900.000. Realita yang menyedihkan, apapun yang dilakukannya, butuh waktu hampir setahun, dari tahun 2061 hingga 2062, untuk bisa masuk dalam daftar 100.000 pemain terbaik di kelasnya. Mengalahkan pemain di 100 besar, itu sudah menjadi hal yang mustahil. Saat Ling Che memandang papan peringkat, dia tahu itu tak akan pernah tercapai. Pemain-pemain terbaik itu hanya membuatnya tenggelam dalam rasa takut yang dalam. Dia pun memutuskan untuk menjauh dari papan peringkat. Seandainya aku diberi kesempatan kedua, mungkin aku bisa menjadi salah satu dari orang yang awaken. Pikirnya, adegan berpindah ke salah satu gadis, di sana ia berbicara pada pengawalnya, kalau mereka tidak perlu meminta bantuan pada serikat keluarga. Ia tak ingin membuat masalah bagi serikatnya. Pengawalnya menjawab bahwa, jika begitu, dia akan menjadi penjaga tubuhnya dan penjamin keselamatannya, karena di dalam game, apapun bisa terjadi. Namun perempuan itu dengan tenang menjawab bahwa dia bukan anak kecil dan tahu betul apa yang dia hadapi. Wanita itu menyinggung pengawalnya karena telah menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan 3 orang sebelumnya. Pengawal itu kemudian menjelaskan bahwa ada pemain lain yang akan bergabung, dan dia adalah seorang thief, Ling Che, yang menyadari bahwa mereka adalah orang yang mempekerjakannya, kemudian menyapa mereka, dan memperkenalkan diri sebagai pemain level 120, kelas thief, yang datang untuk membantu. Penjaga itu menjawab bahwa mereka bisa melakukannya tanpa bantuan Ling Che. Mereka sudah melihat profilnya, dan dia hanya dipekerjakan untuk melengkapi tim. Tidak ada alasan untuk mengganggu mereka. Sebenarnya, Ling Che tidak suka berbicara dengan orang, apalagi dalam situasi seperti ini di dalam game. Namun, dia tetap bertanya-tanya, mengapa beberapa orang, bahkan di dalam game, bisa begitu kejam. Salah satu anggota tim berkata bahwa menurut rumor, Ling Che bukanlah bagian dari klan manapun dan bahkan bukan bagian dari aliansi. Ling Che menjawab dengan tenang bahwa dia hanyalah pemain solo. All Class Aliansi adalah sebuah organisasi tempat sekumpulan pemain terampil yang membantu dalam menyelesaikan quest atau memenuhi persyaratan tim untuk mendapatkan bayaran. Keterampilan Ling Che sebenarnya sudah cukup untuk bergabung dengan klan, namun biaya masuknya terlalu mahal dan dia masih perlu bertahan hidup. Anggota lain berkata bahwa mereka merasa takut dengan para pemain solo yang bergabung ke dalam tim. Tidak ada kepastian apakah mereka bisa bermain dengan baik atau tidak, dan pada dasarnya kemungkinan cuman ingin digendong oleh tim. Ling Che hanya menanggapi kata-kata itu dengan dingin, menyilangkan tangan di dada, yang membuat orang yang berbicara tadi semakin kesal. Bertanya-tanya, apakah Ling Che sedang berusaha menjadi hard player? Gadis itu akhirnya memutuskan untuk menghentikan perselisihan itu karena Ling Che sudah diterima dalam tim. Quest belum dimulai, jadi masalah seperti ini seharusnya tidak terjadi. Penjaga itu tersenyum penuh kemenangan, mengumumkan dengan bangga bahwa semua orang bisa santai sekarang karena tim sudah lengkap. Waktunya untuk teleportasi dan Ling Che lah yang diminta untuk masuk pertama. Tanpa ragu, Ling Che melangkah masuk ke dalam cahaya putih terang dengan petir biru yang mengelilinginya. Namun, begitu tubuhnya menghilang ke dalam portal, sesuatu yang aneh terjadi. Cahaya portal berubah menjadi kuning dan biru, petir menyambar segala sesuatu di sekitar mereka, dan para pemain berlari menjauh dari alun-alun secepat mungkin untuk menghindari sambaran petir. Anggota tim yang ada tidak mengerti apa yang terjadi, mengapa teleportasi kali ini begitu aneh. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini kesalahan sistem yang memungkinkan Ling Che lolos begitu saja? Sementara itu, Ling Che yang sudah berada di dalam sana juga tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dia merasa dirinya terlempar ke sebuah quest. Tapi, apakah dia berada di tempat yang tepat? Ling Che melihat sekeliling, mencoba mencari tahu di mana dia berada, namun yang dia temukan hanyalah sebuah ruangan yang hampa. Tiba-tiba, dia merasakan tubuhnya mulai terurai. Sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi. Ling Che panik dan mencoba menekan tombol keluar secepat mungkin, namun usahanya sia-sia. Dia mulai merasa tubuhnya terpecah menjadi serpihan kecil, dan seiring dengan itu, rasa takut mulai menguasai pikirannya. Ini pasti error, apa yang sedang terjadi? Pikirnya, dan dengan perasaan cemas, dia terus mencoba untuk keluar, hingga akhirnya tangannya benar-benar terurai menjadi partikel-partikel kecil. Pikiran terakhir Ling Che yang terlintas adalah betapa dia merasa seperti tak berguna.
Seolah-olah dia telah menemukan sebuah bug dalam sistem. Apalagi yang bisa dia harapkan? Dia bahkan mulai berharap agar dirinya dihapus secepatnya. Berharap agar setidaknya jiwanya merasa sedikit lega. Perasaan itu datang begitu kuat, seperti suatu pelepasan. Lingce sudah terlalu lelah sepanjang tahun ini, dan mungkin penghapusan dirinya bahkan akan menjadi hal yang terbaik. Mengucapkan selamat tinggal pada hidupnya, yang penuh penyesalan tidaklah terlalu menyedihkan. Di luar sana, para pemain yang menyaksikan kejadian di teleporter tidak pernah membayangkan akan melihat sesuatu seperti itu. Mereka menunggu Lingce yang belum juga muncul. Penjaga di tim Lingce menatap pemandangan itu dengan penuh rasa ingin tahu. Ia merasa ada sesuatu yang sangat aneh dengan kejadian ini. Dengan cepat, dia membuka daftar quest dan memeriksa nama-nama anggota tim. Dan ia mendapatkan bahwa Lingce menghilang. Akunnya juga hilang. Dan tidak ada satupun pemain solo yang tercatat di sana. Beberapa detik kemudian, Lingce membuka matanya. Ia melihat lengannya yang kini tampak sangat panjang, seperti ilusi. Perlahan, ia duduk di tempat tidur dengan sensasi yang aneh di tubuhnya. Lalu, ketika melihat cermin di dekat tempat tidur, ia mengambilnya dan memandang wajahnya dengan penuh keheranan, bertanya-tanya apakah ia masih berada di dalam game. Kemudian, suara seorang pria tua terdengar di pikirannya, mengatakan bahwa akhirnya dia telah sadar. Ketika melihat Lingce menjatuhkan cermin ke lantai karena ketakutan, sang kakek berkata bahwa kau sepertinya tidak ingat apa-apa. Kakek itu menjelaskan bahwa ia menemukan Lingce tergeletak di sebuah gang, terkubur di bawah reruntuhan. Lingce bertanya dengan cemas, "Di mana kita sekarang?" Sang kakek sambil menuangkan sup ke dalam mangkuk yang sudah penyok, menjawab bahwa mereka ada di rumahnya. Ia menambahkan bahwa Lingce sudah tak sadar selama sehari penuh dan mungkin sangat lapar. Lingce harus segera makan. Di televisi, Lingce mendengar bahwa beberapa negara telah menandatangani kontrak untuk memproduksi game Heavenland, dan rekrutmen telah berlangsung selama 3 bulan. Game ini sudah menarik banyak pemain dan jumlah pendaftarannya telah memecahkan segala rekor yang ada. Lingce tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar di televisi. Mereka mengatakan bahwa game ini telah menjadi acara terbesar tahun 2060. Dan sang penyiar mengundang semua orang untuk bergabung dengan permainan ini dan mewujudkan impian mereka. Lingce menatap TV dengan takjub. Tahun 2060, pikirnya. Itu 3 tahun yang lalu. Setelah beberapa detik terperangah, Lingce tiba-tiba berteriak keras kepada kakek itu, meminta jawaban tentang tahun yang sedang mereka jalani sekarang. Sang kakek terdiam, memegang mangkuk sup di tangannya, berpikir sejenak sebelum akhirnya menjawab, seperti yang mereka katakan di TV. Sekarang tahun 2060. Lingce tidak lagi mendengarkan kata-kata kakek itu. Kepalanya berputar dengan cepat. Apakah aku benar-benar kembali ke tahun 2060? Pikirnya hampir tidak percaya. Apakah Tuhan yang kuharap akhirnya mendengar doaku dan memberiku kesempatan kedua? Rasa kagum dan kebingungan memenuhi dirinya. Kakek melihat Lingce yang terdiam, merasa cemas. Ia memutuskan untuk bertanya apakah Lingce baik-baik saja. Namun yang terdengar hanya suara tawa Lingce yang pecah, seperti tawa seorang yang hilang akal. Kini, Lingce bisa masuk dalam daftar pemain terbaik, menjadi yang terkuat di antara para pemain yang awaken dan memulai klannya sendiri. Semua ini seolah-olah menjadi kenyataan, berkat rahmat dari langit. Lingce merasa seakan-akan dunia ini terbuka lebar untuknya. Semua yang selama ini dia idamkan, kini ada di depan mata. Dengan perasaan lega dan penuh semangat, Lingce mulai makan, tubuhnya sangat lapar setelah seharian penuh berputar dalam kebingungan. Sang kakek mendesaknya untuk tidak makan dengan terburu-buru, mengatakan bahwa masih ada banyak makanan di dalam panci. Namun, Lingce menjawab dengan suara penuh hasrat, "Aku sangat lapar." Mendengar ini, kakek segera pergi untuk menambah porsi makan Lingce. Di tengah-tengah itu, sang kakek bertanya dengan hati-hati, "Apakah kamu datang sendirian?" Lingce terdiam sejenak, memikirkan pertanyaan itu. Sejak kecil, ia merasa sendiri, dan kini dia mulai bertanya-tanya, di mana orang tuanya? Mungkin mereka sudah lama pergi, atau bahkan tidak pernah ada. Kakek itu, meski merasa sedih, mengonfirmasi bahwa tempat mereka tinggal memang seperti tempat berkumpulnya orang-orang miskin, tempat bagi mereka yang tak bisa bertahan hidup di kota yang lebih makmur. Lingce teringat kehidupannya yang dulu ketika dia menyewa sebuah asrama murah dengan tabungannya tanpa tahu benar apa tempat itu. Sang kakek dengan suara perlahan
Melanjutkan bahwa untuk bergabung dengan game yang mereka bicarakan, dibutuhkan sebuah helm khusus, dan itulah yang membuatnya menghabiskan seluruh tabungannya. Ia juga mengatakan bahwa anaknya memainkan game itu sebelum akhirnya dia meninggal dunia. Namun, anaknya sangat percaya bahwa jika dia bisa menjadi seorang awaken di dalam game, mereka bisa keluar dari kemiskinan, mengubah hidup mereka ke arah yang lebih baik. Ling Che mendengarkan dengan hati-hati, mengenang kata-kata sang kakek yang berbicara dengan penuh harapan. Namun, sang kakek dengan pelan mengingatkan Ling Che bahwa mengubah kenyataan melalui game adalah hal yang mustahil. Anakku hanyalah seorang anak bodoh, katanya dengan sedih. Ling Che tiba-tiba memotong kata-kata kakek itu. Tidak, kakek. Anakmu benar. Itu mungkin jika kamu menjadi seorang awaken. Dengan itu, kamu bisa mengubah kenyataan. Game ini bukan sekedar dunia virtual. Itu nyata. Ling Che berbicara dengan keyakinan yang dan penuh semangat. Sang kakek hanya diam, memandang Ling Che dengan penuh rasa hening. Matanya melirik ke arah Ling Che yang begitu yakin tentang permainan ini, dan ingatannya pun kembali ke kata-kata anaknya yang dulu. Aku akan mengeluarkan kita dari kemiskinan, ujarnya dengan penuh harapan. Kakek merasa seperti mendengar semangat yang sama, dan entah mengapa, itu mengingatkannya pada putranya yang sudah tiada. Setelah lama terdiam, sang kakek akhirnya berkata, "Terima kasih karena telah mengingatkan aku pada anakku. Jika kau tidak keberatan dan tak punya tempat lain untuk pergi, kau bisa tinggal di sini." Ling Che sangat terkejut dengan kebaikan kakek itu, seorang pria yang hampir tidak ia kenal, yang kini memberinya kesempatan untuk tinggal di rumahnya. "Terima kasih kakek," jawab Ling Che dengan penuh rasa terima kasih. Namun, kakek seolah tidak ingin membiarkannya terlalu lama terkejut, dan ia berkata, "Ada sesuatu lagi yang ingin aku berikan padamu." Sang kakek mengacak-acak lemari, dan akhirnya mengeluarkan sebuah helm gaming yang sudah lama disimpannya. "Ini adalah helm gaming generasi pertama," kata sang kakek. "Anakku tidak ingin harapannya terkubur begitu saja. Jika kamu ingin, kau bisa melanjutkan mimpinya." Ling Che memandang helm itu dengan terkejut. "Kakek, kamu tidak perlu khawatir. Bukan hanya aku akan melanjutkan mimpi anakmu. Aku yakin aku akan meraihnya. Aku pasti akan mencapai mimpinya." Dengan keyakinan itu, Ling Che mengenakan helm dan mulai menciptakan karakter barunya. Saat memilih nama, dia merasakan semangat yang baru. Kemudian, datanglah pilihan ras dan kelas. Ras manusia menjadi pilihan pertama Ling Che. Mereka memiliki peningkatan kecerdasan dan persepsi tiap level, yang tentu akan berguna dalam permainan. Elves, dengan telinga mereka yang khas, yang memiliki kemampuan sihir dan kelincahan, dan orcs dengan kekuatan serta pertahanan yang semakin kuat. Semua ras memiliki kelebihan masing-masing. Ling Che merasa bingung. Setiap ras punya keunggulan, tapi yang paling menentukan adalah pilihan kelas. Dalam game Heavenland, ada 5 kelas yang bisa dipilih. Warrior, Mage, Archer, Thief, dan Priest. Saat Ling Che memilih kelas Thief, pikirannya langsung dipenuhi oleh kemungkinan besar yang akan datang. Permainan ini menawarkan 3 cabang kelas untuk Thief manusia. Yang pertama adalah Shadow Thief, seorang pembunuh yang dapat menyelinap dan menyerang dengan mematikan. Cabang kedua adalah Swift Thief, karakter yang cepat dan lincah, seorang pembunuh sejati. Cabang ketiga adalah Valiant Thief, seorang bandit sejati yang lebih suka menyerang frontal dengan kekuatan brutal. Setelah berpikir sejenak, Ling Che memutuskan untuk memilih kelas Human Thief. Di kehidupan sebelumnya, ia pernah bermain sebagai Shadow Thief, dan ia merasa tidak bijak jika membuang pengalaman masa lalunya. Ling Che menerima skill dasar backstab pada level pertama, yang memberinya 12 poin untuk distribusi statistik. Poin-poin tersebut kini terlihat pada papan permainan. Kali ini, Ling Che memutuskan untuk mengutamakan agility demi keuntungan jangka panjang, memanfaatkan setiap kesempatan untuk menjadi lebih cepat dan lincah. Saat levelnya meningkat, tidak ada lagi poin statistik yang tersedia. Semua perlengkapan dan karakteristiknya telah ditentukan. Beberapa detik setelah pengunduhan karakter selesai, Ling Che akhirnya berada di City of Humans, tepatnya di alun-alun dekat katedral. Begitu ia tiba, ia memandang sekelilingnya. "Akhirnya, aku di sini lagi," gumam Ling Che. Perasaan nostalgia menghampirinya. Ia memulai permainan ini setahun setelahnya di kehidupan lamanya, namun kali ini, dengan pengalaman lebih, ia memiliki peluang besar untuk menjadi yang terbaik. Namun, ada satu hal yang mengejutkan Ling Che, kerumunan manusia yang sangat banyak. Sepertinya, perekrutan untuk game ini sudah berlangsung selama 3 bulan,
dan kini sudah begitu banyak pemain yang ingin bergabung. Ling Che menyadari bahwa ia harus memanfaatkan momen yang tepat dan mulai memikirkan rencananya dengan lebih matang. Salah satu hal yang ia perlu lakukan adalah memeriksa daftar peringkat pemain. Di puncak papan peringkat sekarang ada seorang pemain Budong. Ini adalah pemain yang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Pemain misterius yang menyembunyikan semua data dirinya. Tidak ada yang tahu siapa dia tidak bergabung dengan klan, dan dia selalu menjadi pemain terkuat. Tidak mengherankan, Budong selalu berada di puncak, tak terkalahkan. Pemain-pemain terbaik di dunia ini sebagian besar adalah master dari kehidupan sebelumnya, atau klan legendaris yang kini mulai membuat kemajuan besar. Ling Che tahu ia harus mempercepat langkahnya. Kali ini, ia harus melewati pengalaman dari kehidupannya yang lalu, memainkan game ini lagi untuk mencapai tujuan sejati. Menjadi yang terkuat, tak terkalahkan, dan mendapatkan Godskin. Sistem teleportasi pun mulai berfungsi, mempersiapkan para pemain untuk quest berikutnya. Dengan kecepatannya, Ling Che tahu inilah waktunya untuk mengejar mimpinya. Tidak ada pemain yang berhasil menjadi Awakened tahun ini, dan Ling Che tahu bahwa inilah kesempatan sempurnanya untuk menjadi yang pertama. Tanpa ragu, ia mengambil langkah maju dan melangkah ke dalam teleportasi, bertekad untuk tidak menyia-nyiakan detik-detik yang berharga ini. Sekitar beberapa detik kemudian, Ling Che tiba di tujuan berikutnya. Meski lokasi ini sudah sering ia kunjungi di kehidupan sebelumnya, kali ini ia merasa lebih terkejut melihat betapa ramainya kota utama yang biasa disebut Desa Pemula. Aktivitas perdagangan sangat sibuk di sini, dan para pedagang menawarkan perlengkapan serta armor kepada pemain level 1 dengan harga 1 koin perak. Mereka mengklaim bahwa peralatan ini lebih baik dari perlengkapan awal dan akan membantu pemain untuk level up lebih cepat, meskipun jumlahnya terbatas. Ling Che menyadari betapa naifnya dirinya di kehidupan sebelumnya ketika ia membuang beberapa koin perak untuk membeli sebuah belati untuk kelas Thief level 1. Belati tersebut lebih baik 2 poin serangan dibandingkan dengan yang standar. Kini, Ling Che menyadari bahwa barang-barang seperti itu sebenarnya bisa ditemukan di lokasi level 3 dan para pedagang hanya mencari keuntungan dari pemain pemula. Setelah level 3, barang-barang yang mereka jual akan semakin tidak berguna. Pada awalnya, memang tidak sulit untuk naik level, dan para pemain pemula biasanya berhenti di Desa Pemula setelah mencapai level 5 dengan bantuan quest khusus. Tapi Ling Che tahu persis bahwa mencapai level 5 dengan cepat adalah kunci untuk melanjutkan permainan ini. Dalam pikirannya, ia sudah merencanakan bagaimana cara menghindari jebakan ini. Namun, saat ia merenung, suara seorang gadis tiba-tiba terdengar di dekatnya. "Apakah kamu ingin bergabung dengan tim kami?" tanyanya, seraya menawarkan dirinya untuk menjadi anggota yang patuh. Sebagian besar pria di sekitar mereka langsung tertarik pada tawaran sang elf cantik, dan Ling Che tahu bahwa para pemain di sini pada awalnya sangat ramah. Namun, saat mereka mencapai level 3 atau 4, mereka akan mulai berjuang untuk bertahan di dunia yang lebih keras. Di Desa Pemula, para pemain akan saling membantu dalam menyelesaikan quest-quest tingkat awal. Tetapi begitu mereka mencapai level 5, banyak dari mereka akan bergabung dengan pemain yang lebih berpengalaman atau mengikuti quest khusus yang lebih sulit untuk maju ke level selanjutnya. Disinilah pembentukan kelompok menjadi lebih penting, karena hanya pemain dengan level yang seimbang yang bisa bekerja sama dalam sebuah tim. Ling Che tahu betul bahwa saat ini tantangan sesungguhnya baru saja dimulai. Di balik meja, para pemain yang lebih berpengalaman sedang membahas kecantikan NPC penjual barang. Ling Che, yang sudah tidak peduli dengan perhatian mereka, mencoba melewati kerumunan untuk menuju meja penjual. Mereka menatapnya dengan pandangan bingung, tidak mengerti apa yang sedang dia lakukan di sana. Dengan senyuman ramah, NPC perempuan itu menanyakan apa yang ia inginkan. Ling Che meminta 2 item, Speed Enhancement Scroll dan Grappling Hook. Dialog mereka terhenti oleh tawa keras para pemain di sekitar yang mengejek pilihannya. Mereka merasa Ling Che telah membuang semua bonus yang ia miliki hanya untuk membeli 2 barang yang dianggap sangat tidak berguna. Seorang pemain yang paling bersemangat dengan NPC tersebut bahkan berteriak, "Lebih baik kau memberikan uangmu kepada kami daripada menghabiskannya untuk item tak berguna." Namun, kesepakatan akhirnya tercapai, dan NPC itu memberitahu Ling Che bahwa pesanannya telah diproses. Kedua item itu ditambahkan ke peralatan Ling Che dengan biaya 90 koin tembaga. Para pemain yang menyaksikan dengan takjub terdiam melihat transaksi tersebut.
Ling Che hanya mengambil barang-barangnya, tidak peduli dengan ejekan dan komentar mereka, dan melangkah pergi, berusaha menutupi rasa malu yang mungkin ia rasakan. Mereka mulai memanggilnya sebagai pemula bodoh, yang membuat Ling Che berhenti sejenak. Dengan suara rendah, ia bertanya pada mereka, "Berapa lama kalian leveling untuk mencapai level kalian?" Pemain satu persatu mulai menjawab. Ada yang membutuhkan waktu 15 hari untuk mencapai level 3. Ada yang hanya 13 hari. Masih cukup cepat, sementara banyak yang butuh waktu sekitar 10 hari untuk sampai pada level yang sama. Ling Che merenung sejenak, lalu berkata dengan percaya diri, "Kalian masih akan berada di sini dalam beberapa hari. Kalian akan paham apa yang aku maksud." Dengan jawaban yang tenang, ia mengacuhkan pertanyaan dan jawaban mereka, sambil berbalik dan berbelok di sudut jalan. "Kita akan bertemu lagi, kalian akan mengerti semuanya," ucap Ling Che dengan keyakinan penuh. Tujuan Ling Che kali ini adalah Pegunungan Kasvido, sebuah lokasi di utara kota utama, di mana puncaknya menjulang tinggi hingga tersembunyi di dalam awan. Ketika Ling Che akhirnya tiba di tempat tersebut, ia merasa terkejut. Meskipun lokasi ini biasanya penuh dengan pemain, kali ini hanya ada sedikit orang yang tampaknya sedang menunggu quest. Ling Che berpikir bahwa semakin sedikit orang di sini, semakin sedikit juga gosip yang beredar, dan itu berarti ia bisa lebih fokus untuk meningkatkan levelnya. Saat berjalan, Ling Che mendengar beberapa pemain sedang membicarakan quest yang melibatkan seorang pria tua di puncak gunung. Salah seorang pemain tidak memahami maksudnya, bertanya tentang apa yang harus dilakukan setelah berbicara dengan NPC tersebut. Mereka menjelaskan bahwa setelah dialog dimulai, waktu 10 menit akan dihitung mundur, dan pemain harus sampai ke puncak gunung dalam waktu tersebut. Beberapa pemain yang lebih berpengalaman, yang sudah tahu betapa sulitnya quest ini, berbicara di antara mereka, menyebutkan bahwa mereka mungkin tidak akan bisa menyelesaikan quest ini dalam waktu yang singkat, karena mereka masih terlalu lemah dalam hal statistik. Jalan menuju puncak masih cukup mudah, tetapi ada tebing yang terjal yang harus mereka hindari dengan memutar ke sisi lain. Mereka juga mendengar cerita dari seorang elf wanita yang pernah mencoba melompat menyeberangi jurang tersebut, hanya untuk mati karena tidak menemukan platform tersembunyi. Bergabung dengan percakapan mereka, elf wanita itu menceritakan bagaimana partinya gagal dalam quest ini, dan mereka memutuskan untuk melanjutkan leveling di tempat lain. Beberapa pemain lainnya pun menawarkan untuk mengajaknya ke tempat lain yang lebih aman untuk leveling. Sementara itu, Ling Che fokus pada pencarian titik pengambilan quest yang harus ditemukan di tempat ini. Tiba-tiba, ia mendengar suara seorang pria tua menawarkan untuk melihat pemandangan dari puncak gunung. Suara itu berasal dari NPC yang tepat yang Ling Che cari. Tidak ada waktu untuk disia-siakan. Ling Che mendekati NPC tersebut dan menyapa dengan sopan. Pria tua itu menanyakan apakah Ling Che siap untuk mengambil kesempatan dan melihat pemandangan dari puncak gunung. Ling Che menjawab dengan tegas bahwa ia sudah siap. Ia datang untuk menghargai pemandangan dari atas. Percakapan mereka terhenti dan semua pemain di sekitarnya mulai melihatnya, merasa penasaran apakah Ling Che akan benar-benar mengambil quest ini. Mereka mulai berbisik di antara mereka, tidak percaya bahwa seorang pemain dengan level rendah seperti Ling Che berani mengambil tantangan besar ini. Mereka bertanya-tanya apakah ia benar-benar berpikir bisa menyelesaikan quest ini dengan kemampuan yang ia miliki. Beberapa bahkan merasa kasihan padanya, menganggapnya sebagai pemain yang hanya akan gagal dan kembali ke kota seperti anjing yang dipukuli. Namun, di layar permainan Ling Che menerima pesan bahwa NPC pria tua itu menawarkan quest padanya. Setelah menerima syarat-syaratnya, hitung mundur 10 menit segera dimulai. Sebelumnya, Ling Che telah mengalokasikan seluruh 12 poin karakternya ke agility untuk mendapatkan bonus kecepatan maksimal. Ini adalah quest spesial, dan Ling Che telah mencoba menyelesaikannya berkali-kali sebelumnya, hanya saja gagal. Kali ini, jika ia berhasil, Ling Che akan mendapatkan peralatan spesial sebagai hadiah. Ini adalah langkah pertamanya menuju kesuksesan. Dengan tekad yang bulat, Ling Che segera membuka layar dialog permainan dan menerima quest tersebut. Setelah itu, ia menoleh ke NPC tua dan berkata, "Kita akan bertemu lagi di puncak gunung." Waktu mundur dimulai, dan tanpa ragu, Ling Che segera melaju dengan kecepatan luar biasa, meninggalkan para pemain dan NPC di belakang. Waktu yang tertera pada layar adalah 9 menit 59 detik. Kecepatan Ling Che luar biasa, ia melaju seperti kilat,
menghindari setiap rintangan di jalannya. Pemain-pemain yang menyaksikan perjalanannya hanya bisa menyebutnya bodoh, menunggu kegagalannya yang sudah mereka anggap pasti. Namun, Ling Che tidak peduli. Ia tahu bahwa ini adalah jalannya, dan ia takkan membiarkan apapun menghalanginya. Para pemain yang menyaksikan Ling Che melaju dengan kecepatan luar biasa, berharap dapat melihat kegagalannya, tidak sabar menunggu saat ia akan jatuh ke jurang. Namun, mereka sangat terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya. Bukannya mengikuti jalur berliku yang seharusnya, Ling Che memilih untuk melintasi semak-semak hutan, menjauh dari jalan gunung yang sudah biasa dilalui orang. Jalan gunung yang berliku memang aman dan mudah, meskipun melelahkan. Tetapi jalur hutan yang dipilih Ling Che jelas lebih cepat. Namun, jalan tersebut juga penuh dengan bahaya tersembunyi. Semak-semak yang penuh jebakan, monster besar yang tersembunyi di antara pepohonan. Tidak ada pemain yang pernah mencoba melewati jalur hutan itu karena mereka lebih memilih jalan yang lebih aman, meskipun lebih lama. Namun, Ling Che sudah tahu bahwa ini adalah cara tercepat untuk sampai ke puncak gunung, sesuatu yang dia pelajari dengan keras di kehidupan sebelumnya. Tak lama setelah ia memasuki semak-semak, monster tanaman dengan mulut besar muncul. Monster ini bukan ancaman besar, tetapi cukup mengganggu para pendaki. Ling Che tahu, dengan mengalahkan monster-monster ini, ia bisa mempercepat jalannya. Segera, ia mengaktifkan keterampilan backstep-nya, dan dalam sekejap, ia sudah berada di belakang monster pertama, memberikan serangan mematikan. Sistem mengumumkan bahwa backstep telah berhasil dengan 80% damage yang ditingkatkan, dan Ling Che terus bergerak tanpa henti. Setiap kali ia mengalahkan satu monster, yang lainnya segera datang. Namun Ling Che tahu bahwa inilah yang akan membantunya mencapai tujuan. Dengan cepat, ia kembali menyerang monster berikutnya, menggunakan setiap kesempatan untuk mempercepat jalannya. Sementara itu, di kaki gunung, para pemain yang menunggu bertaruh berapa lama seorang thief level 1 seperti Ling Che bisa bertahan. Elf wanita yang sudah membuat ramalan berkata bahwa Ling Che tidak akan bertahan lebih dari 1 menit. Pemain-pemain lainnya dengan antusias mendukung perkataannya. Mereka semua yakin bahwa monster-monster akan menyapu Ling Che dalam waktu singkat, dan mereka tertawa dengan puas menunggu saat ia kembali dengan kegagalan. Namun, Ling Che tidak peduli dengan mereka. Ia fokus pada jalannya, menghindari rintangan, dan terus menyerang monster yang mencoba menghalanginya. Dalam pikirannya, ia tahu bahwa ada sebuah jurang yang harus ia lewati. Sebuah rift besar yang memisahkan dirinya dari puncak gunung. Ia sudah ingat jalur yang harus diambil, dan meskipun terlihat sulit, ia yakin bisa melewatinya. Sekitar 6 menit 10 detik masih tersisa dihitung mundur, dan Ling Che tiba di tepi jurang yang besar. Di depannya, terhampar jurang dalam yang tampak mustahil untuk dilewati. Namun, Ling Che tidak terhenti. Dia melihat sarang monster tumbuhan yang sedang berkumpul di dekat tepi jurang, dan ia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Memori dan intuisi Ling Che tidak menipu, dan ia segera menarik scroll akselerasi yang telah ia beli sebelumnya. Dengan kekuatan scroll yang aktif, tubuhnya melaju dengan kecepatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, dan dalam sekejap, ia sudah berada di belakang monster-monster yang berkumpul di sarang tersebut. Tanpa ragu, Ling Che kembali mengaktifkan keterampilan backstep-nya, menghancurkan monster-monster satu persatu. Dengan kekuatan dan kecepatan baru yang ia peroleh, Ling Che melompat lebih tinggi lagi, menekan dirinya untuk terus maju. Ia tahu bahwa ini adalah momen yang menentukan. Dengan latar belakang kabut tebal, Ling Che melihat sebuah pohon tua yang kering di sisi lain jurang, dan ia tahu itu adalah titik untuk melompat. Dengan tangan yang gemetar karena adrenalin, Ling Che melemparkan grappling hook ke cabang pohon di sisi lain. Jaraknya tepat, dan meskipun ia tahu itu adalah sebuah lompatan penuh risiko, ia tidak ragu. Selangkah demi selangkah, Ling Che melintasi jurang itu, melayang di udara dengan penuh harapan dan keteguhan. Ia melihat sisi lain gunung semakin dekat, di mana ujung dari quest ini menantinya. Namun, tepat sebelum mencapai puncak, monster besar tanaman muncul di tepi gunung, menjadi rintangan terakhir yang harus ia hadapi. Monster itu berdiri menghalangi jalan, memandang Ling Che dengan tatapan tajam. Ini adalah ujian terakhir, dan Ling Che tahu bahwa ini adalah tantangan yang harus ia hadapi. Dengan 5 menit 30 detik tersisa, Ling Che merasakan semangat baru menyala dalam dirinya. Ia tahu, hanya sedikit lagi, dan kemenangan akan berada di tangannya.
Dengan satu lompatan terakhir, Ling Che menghindari serangan monster itu dan berhasil mencapai puncak gunung. Sesampainya di puncak, ia menemukan NPC pria tua yang menunggunya dengan senyum terkejut. "Tak pernah kusangka ada orang yang bisa mencapainya," kata pria tua itu dengan kagum. "Kau telah sampai ke puncak bahkan belum setengah dari waktu yang diberikan. Kau memang seorang petualang muda yang luar biasa." Dengan napas terengah-engah, Ling Che hanya tersenyum, merasa kemenangan itu lebih manis dari yang ia bayangkan. "Aku lihat," kata sang elder. Suaranya dalam dan penuh pengertian. "Kamu adalah pria yang telah mengungkap kekuatan yang tak terbandingkan dalam dirimu sendiri." Ling Che terkejut mendengar kata-kata tersebut, namun sebelum ia sempat menjawab, sang elder melanjutkan. "Kamu telah menyelesaikan tugas ini dalam waktu yang jauh lebih singkat daripada yang dibutuhkan kebanyakan orang. Untuk itu, aku akan memberimu hadiah." Sang elder mengulurkan sebuah objek kepada Ling Che, sesuatu yang tampak seperti relik kuno, penuh debu dan tampak biasa saja. Namun, aura yang menyelimuti benda tersebut sangat berbeda. Begitu Ling Che memegangnya, seolah seluruh sejarah dan kekuatan besar terkandung dalam benda itu. Sistem permainan pun memberikan pesan yang tak terduga. Misi tersembunyi, jalan gemilang terbuka. Ling Che terperangah. Misi tersembunyi? Belum pernah ia mendengar tentang misi seperti itu. Sistem hanya menjelaskan bahwa ini adalah misi khusus yang hanya bisa diperoleh oleh mereka yang memiliki tekad dan determinasi yang luar biasa. Sang elder, yang tampaknya sudah memahami kebingungan Ling Che, hanya tersenyum bijak. "Kenapa terkejut? Seharusnya kamu sudah tahu. Kamu adalah seorang petualang muda yang penuh dengan tekad. Dulu, aku pun seperti kamu, terbakar dengan keinginan untuk menjadi raja. Mungkin kamu akan mencapainya juga suatu hari nanti." Saat Ling Che masih terperangah dengan kata-kata sang elder, sebuah panel baru muncul di layar permainan. Panel itu menampilkan sebuah peralatan baru yang luar biasa. Peralatan kesempurnaan. Ling Che membaca deskripsi item tersebut dengan hati-hati. Peralatan kesempurnaan, kekuatan, 1000% kerusakan pada semua monster level 5 ke bawah. Hanya berlaku hingga level 5. Peralatan khusus misi. Ling Che terdiam sejenak, matanya melebar karena terkejut. Dia, seorang thief level 1, baru saja memperoleh peralatan yang sangat kuat. Peralatan ini memberikan keuntungan yang sangat besar, lebih dari yang bisa dibayangkan kebanyakan pemain di level mereka. Tanpa ragu, Ling Che segera mengenakan peralatan tersebut. Begitu peralatan itu menyelimuti tubuhnya, sebuah gelombang kekuatan menyebar ke seluruh tubuhnya, memberinya rasa kekuatan yang luar biasa. Sang elder mengangguk, tampaknya puas dengan pencapaian Ling Che. "Tugasmu di puncak gunung ini sudah selesai," katanya. "Namun perjalananmu masih panjang, petualang muda." Ling Che merasa ada yang aneh, dan pertanyaan yang sudah lama mengganggu pikirannya akhirnya terlontar. "Siapa sebenarnya Anda?" tanyanya. Semakin curiga terhadap keberadaan sang elder. Elder itu tersenyum, namun senyuman itu tak mengungkapkan segalanya. "Kamu akan tahu jawabannya nanti," jawabnya bijak. "Jika kamu terus mendaki lebih tinggi, mungkin kita akan bertemu lagi. Gunung bukan hanya sekedar puncak, itu adalah tantangan, dan dunia ini penuh dengan tantangan." Sang elder kemudian melangkah maju, dan seiring keduanya mulai turun, Ling Che menyadari bahwa ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi. Di kaki gunung, para pemain yang sebelumnya menunggu dengan penuh kebingungannya mulai menyaksikan sesuatu yang tidak mereka duga. Mereka telah meragukan kemampuan Ling Che, bahkan bertaruh, dia tidak akan kembali. Namun, semuanya terhenti begitu kilatan cahaya terang muncul dari kejauhan. Kilatan itu semakin mendekat, dan dalam beberapa detik, sinar energi yang luar biasa menghantam tanah dengan ledakan dahsyat. Semua orang terdiam, bingung. Mereka tidak tahu apakah ini adalah bak permainan atau entah apa. Namun saat kabut itu mulai menghilang, pemandangan yang muncul benar-benar mengejutkan mereka. Di depan mereka, berdiri Ling Che, thief level 1 yang mereka anggap tidak akan mampu menyelesaikan quest ini. Bersama sang elder yang tampak tidak biasa. Mereka tak percaya mata mereka sendiri. "Tidak mungkin," seru seorang pemain. "Thief level 1 ini, dia benar-benar berhasil." Seorang pemain lain menatap dengan heran dan berkata, Itu perlengkapan yang dia pakai. Itu pasti hadiah dari misi unik." Elf perawat yang berdiri di dekatnya menanyakan dengan penasaran, "Apa maksudmu dengan misi unik?" Pemain yang menjelaskan itu menggelengkan kepala seakan baru menyadari sesuatu yang sangat penting.
Misi unik adalah yang paling jarang dalam permainan. Jika kamu berhasil menyelesaikannya, misi tersebut akan menghilang selamanya. Tak ada yang akan bisa melihat misi itu lagi. Ini adalah tipe misi yang hanya bisa diikuti oleh mereka yang benar-benar luar biasa. Kata-kata itu menggema di udara, membuat seluruh kelompok pemain terdiam dalam kekaguman. Ling Che, dengan perlengkapan baru yang luar biasa, telah melakukan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh kebanyakan orang. Semua mata tertuju padanya, dan ia tahu bahwa perhatiannya kini telah berubah selamanya. Ketika dia menatap sekelilingnya, melihat kerumunan yang penuh kebingungan dan keheranan, Ling Che merasa bahwa semuanya telah berubah. Sang elder yang berdiri di sampingnya hanya tersenyum bijak. Ini baru permulaan. Jalanmu masih panjang dan gunung-gunung lainnya menantimu. Jika kamu melanjutkan dengan tekad yang sama, kamu akan mencapai puncak yang lebih tinggi lagi. Ling Che menatap sang elder, merasakan gelombang baru dari pemahaman dan ambisi. Dia tahu, sekarang lebih dari sebelumnya, bahwa tujuan utamanya bukan hanya sekedar menyelesaikan quest, melainkan untuk menjadi legenda, seorang petualang yang melampaui batas-batas dunia yang ada. Ling Che merasa terpesona oleh kata-kata yang baru saja diucapkan oleh sang elder, tetapi waktunya tidak memberi kesempatan untuk berpikir lebih jauh. Segera, ia kembali fokus pada misi yang ada di hadapannya. Perlahan, tubuhnya meresapi kekuatan yang baru saja didapatkan dari peralatan baru, yang tak hanya memberi kekuatan fisik, tetapi juga semacam dorongan batin untuk terus maju, mengingatkan Ling Che akan perjalanan panjang yang masih harus ia lalui. Saat ia berbalik, ia dikejutkan oleh serangan tiba-tiba dari Elf Nurse. Dengan penuh kekaguman, gadis itu mengungkapkan rasa takjubnya pada kemampuan Ling Che. "Kamu luar biasa," katanya. "Aku ingin bergabung denganmu, belajar dari seorang master." Ling Che, yang merasa sedikit canggung dengan pujian tersebut, tidak bisa menahan diri untuk melirik tubuh elf itu yang cukup menarik perhatian. Namun, pandangan itu tidak disambut dengan baik oleh para pemain lain yang sedang berada di sana. Mereka tidak suka dengan sikap elf yang tiba-tiba mendekati Ling Che. Mereka bahkan mengatakan bahwa Ling Che tidak akan bertahan lama, karena mereka bisa saja membunuhnya kapan saja. Tetapi, Elf Nurse dengan tegas membela Ling Che, mengatakan bahwa mereka yang menyindirnya itu sebenarnya belum mampu menyelesaikan quest tersebut. Ling Che mulai merasa ketegangan yang muncul. Meski ingin terus maju, ia juga sadar bahwa dirinya mungkin perlu menyembunyikan kekuatan yang baru didapat agar tidak terlalu menarik perhatian yang bisa berujung pada masalah. Dengan cepat, ia menyembunyikan efek dari peralatan yang dikenakan, dan seketika itu juga, tubuhnya kembali seperti semula, seorang thief level 1 yang biasa. Namun, keputusan itu membuat elf wanita bertanya dengan kecewa. "Kamu akan pergi begitu saja?" Ling Che hanya menggelengkan kepala, mengatakan bahwa tempat yang akan ia tuju tidak cocok untuk mereka. Kata-katanya itu langsung memicu tantangan dari salah seorang pemain. Pemain itu yakin bisa menghukum Ling Che karena sikapnya yang dirasa sombong. Tanpa ragu, Ling Che menatap lawannya. "Kamu yakin ingin bertarung?" Tanyanya dengan tenang. Namun, pemain tersebut malah mundur, seolah menyadari bahwa Ling Che bukan lawan sembarangan. Semua yang melihatnya mulai sadar, Ling Che adalah orang yang berbeda. Tidak ada duel, dan Ling Che hanya membuang waktu dengan berkata pelan. "Aku tidak punya waktu untuk orang bodoh dan gadis yang terlalu mudah dipengaruhi." Elf wanita yang merasa dikhianati hanya bisa menatap Ling Che dengan rasa sesal. Ia berbalik dan segera menemui para pemain lain yang sebelumnya ia tinggalkan, berharap mereka dapat membantunya untuk naik level lebih tinggi. Ling Che, sementara itu, tak ambil pusing dan melanjutkan perjalanannya. Tujuan utamanya jelas, ia harus meningkatkan levelnya dengan cepat. Beberapa saat kemudian, Ling Che tiba di map Tentara Semut Basin, yang sudah banyak diperebutkan oleh pemain di tingkat yang lebih tinggi. Di tengah-tengah lingkaran, seorang anggota klan yang terlibat dalam quest berteriak panik, mengatakan bahwa ia hampir kehabisan mana dan telah menghabiskan semua pilnya, terpaksa harus mundur. Kapten mereka memberi perintah untuk bertahan, karena mereka hanya berhadapan dengan pasukan semut level 4, sesuatu yang harus mereka lewati untuk memasuki map semut lingkaran dalam. Pemain lain yang ada di sana mulai saling berbisik tentang betapa sulitnya situasi di lingkaran dalam. Dikatakan bahwa monster di sana semuanya level 5, dan bahkan untuk bertarung dengan mereka, dibutuhkan kekuatan tim yang sangat besar, sebuah kelompok elit dengan peralatan emas dan healer untuk mendukung mereka.
Namun, di tengah pembicaraan itu, perhatian mereka tertarik pada sosok Ling Che yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Tidak ada yang bisa mempercayai mata mereka. Seorang thief level 1 bisa mengalahkan pasukan semut tanpa kesulitan. Ling Che, dengan kecepatan dan keterampilan yang luar biasa, mulai menghancurkan semut-semut itu satu persatu. Semua pemain di sana terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Bagaimana mungkin seorang pemain level 1 bisa melakukan itu semua? Seorang elf pemanah yang menyaksikan Ling Che dengan cermat, menyadari bahwa Ling Che tengah menuju ke lingkaran dalam, tempat yang sangat berbahaya, dan hanya bisa diakses oleh pemain level 5. Dia benar-benar berusaha mencapai tempat yang tidak bisa dicapai oleh orang biasa, pikirnya. Ling Che, dengan keberaniannya, bahkan berjalan menuju tepi jurang dan melompat, sebuah tindakan yang sangat berisiko. 15 menit sebelumnya, Ling Che telah membuka peta tentara semut basin yang berada di area 5 level. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya, karena ia tidak bisa kembali ke peta yang sama setelah ini. Peta ini secara bertahap meningkat kesulitannya, dan Ling Che menyadari bahwa memasuki lingkaran dalam adalah langkah besar dalam perjalanan panjangnya untuk menjadi lebih kuat. Sebuah tantangan yang menunggu di depan mata, dan Ling Che siap untuk menghadapinya. Ling Che mengamati sekelilingnya dengan tatapan tajam, menyadari bahwa serangan dari semut-semut di lingkaran dalam adalah teror nyata bagi para pemain. Namun, bagi dirinya, itu adalah tempat yang sempurna untuk menaikkan level. Dengan kekuatan baru dari perlengkapan yang dikenakannya, Ling Che memutuskan untuk membersihkan lingkaran dalam, dan dalam waktu singkat, ia yakin akan mencapai level 5. Itu akan menjadi bonus besar bagi pengalamannya. Tiba-tiba, suara perkelahian menarik perhatiannya. Seorang gadis level 5 sedang berbicara dengan tajam kepada pemain level 4, mengatakan bahwa agar dia tidak berpikir untuk kembali dan mengambil peralatan yang hilang, mereka harus segera meningkatkan level mereka. Dia menambahkan bahwa untuk melakukannya, mereka harus berani membunuh pemain, karena hukuman kematian bagi pemain merah adalah kehilangan peralatan secara acak, sebuah hinaan bagi guild mereka. Pemain yang kalah, yang kehilangan peralatannya, terpaksa menerima kenyataan bahwa statusnya kini jatuh ke level 4. Ling Che mendengarkan percakapan ini dengan penuh perhatian, menyadari bahwa guild yang sedang dia hadapi adalah Guild Nebulus, salah satu dari 5 guild besar dalam permainan. Para pemain ini tampaknya lebih berbakat, dan hanya pemain berbakat dari aliansi besar ini yang memiliki kekuatan untuk masuk ke lingkaran dalam. Mereka segera melihat Ling Che dan mulai berteriak kepadanya, karena terlalu asik mengintip percakapan mereka. Sebelum Ling Che sempat menjawab, sebuah pedang sudah teracung di lehernya, mengancamnya dengan konflik. Pemimpin parti itu berkata dengan tegas, "Kamu tidak akan bisa melanjutkan ke sini. Ini bukan tempat bagi pemain baru seperti kamu. Jika kamu berharap pada keberuntungan, itu hanya akan sia-sia. Kamu perlu naik level di penjaga level 1 dan 2. Ling Che sadar, pemain dari aliansi ini tidak buruk-buruk amat. Bahkan, mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan beberapa pemain lain yang pernah ia temui. Dengan tenang, Ling Che menjawab, "Kalian ingin peralatan yang hilang, kan? Kalau begitu, aku bisa membantu." Seorang anggota parti yang kehilangan senjata bertanya dengan nada meremehkan, "Kamu pikir kamu bisa?" Apa thief level 1 ini berotak? Pemimpin parti tersebut menggertakkan gigi, jelas kesal. "Kami tidak punya waktu untuk bercanda. Kamu masih terlalu muda untuk masuk ke lingkaran dalam." Ling Che tetap tenang. "Aku butuh uang. Di mana peralatan kalian jatuh? Mungkin ada yang sudah mengambilnya." Pemain yang kehilangan senjata itu menjelaskan dengan jengkel bahwa mereka sengaja memilih sebuah batu besar, dan senjata flame staff level 5 mereka jatuh di sana. "Meskipun kamu punya ramuan tembus pandang, itu tidak akan cukup. Buffnya akan hilang sebelum kamu sampai di sana," katanya, merasa meremehkan. Tetapi Ling Che dengan tegas menjawab, "Tenang saja, aku akan mendapatkannya untuk kalian." Seketika, tubuhnya menghilang dalam kegelapan, dan ia berkata, "Kalian bisa istirahat dulu, persiapkan uang kalian. Aku tidak akan kembali sampai aku menemukannya." Para pemain bertanya-tanya, berapa banyak mereka harus membayar Ling Che, namun pemimpin mereka hanya menggelengkan kepala. "Dia tidak akan bisa menghadapinya," jawabnya. Ling Che tidak peduli dengan mereka dan melanjutkan perjalanan. Ia tidak membuang waktu, menyadari bahwa tujuannya hari ini adalah untuk naik level, hingga mencapai level 5.
Dengan tekad yang kuat, ia menuju ke lingkaran dalam tanpa ragu. Saat Ling Che memasuki lingkaran tengah, segerombolan semut level 3 muncul dan segera menyerangnya. Namun, dalam sekejap mata, musuh-musuh itu hancur dihajar serangan balik cepat dari Ling Che. Sementara itu, para pemain yang sedang bertarung di kaki gunung merasakan keanehan saat melihat semut yang mereka lawan tiba-tiba terpotong menjadi dua. Mereka menoleh ke arah asal kekuatan itu datang dan sangat terkejut. Ternyata, itu adalah Ling Che, si Thief level 1, yang baru saja memasuki lingkaran tengah dan sedang bergerak dengan cepat menuju perbatasan lingkaran dalam. Ia berlari secepat mungkin, tidak ada detik yang terbuang, menggunakan serangan belakang untuk mempercepat gerakannya. Para anggota guild yang sedang bertarung pun menghentikan pertempuran mereka dan melirik ke arah Ling Che. Seorang elf perempuan berseru, "Itu dia, Thief level 1 itu." Mereka terkejut melihat bagaimana Thief itu, seorang pemain solo, dengan berani bergerak menuju lingkaran dalam. Tidak lama kemudian, Ling Che melompat ke jurang yang memisahkan lingkaran dalam dari area sebelumnya, mendarat di tengah-tengah tempat yang dipenuhi semut-semut. Beberapa detik kemudian, semut-semut itu langsung menerjang ke arahnya. Namun dengan kekuatan baru dari perlengkapannya, Ling Che dengan mudah menghancurkan mereka satu persatu. Tubuhnya dilindungi oleh armor baru yang memberinya kekuatan luar biasa, membuatnya semakin tak terkalahkan. Dalam sekejap, semut-semut yang mengerumuninya hancur tanpa bisa melawan. Dengan senyum tipis, Ling Che melanjutkan perjalanan menuju pusat dari lingkaran dalam, tempat yang penuh dengan tantangan dan bahaya. Namun, bagi Ling Che, tempat ini bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan ladang pengalaman yang siap ia tuai. Ling Che merasa sangat puas saat melihat pemberitahuan sistem yang mengonfirmasi bahwa dirinya kini telah mencapai level 2. Lingkaran dalam memang memberikan pengalaman yang melimpah, dan dia dengan mudah mengalahkan banyak monster yang datang, bahkan memutuskan untuk membersihkan semua semut yang ada di sana. Ketika matahari mulai terbenam dan hampir semua semut di lingkaran tengah telah dibasmi, Ling Che merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengambil keuntungan dari ketidakhadiran para pemain dan menyelesaikan semua tugasnya. Namun, tanpa diduga, para pemain yang berada di perbatasan lingkaran dalam mulai memperhatikan aksi Ling Che. Mereka terkejut melihat seorang Thief level 2 yang bergerak sendirian, membantai semut-semut dengan efisien. Bahkan anggota party yang baru saja mengalahkan lawan mereka sendiri merasa terkesima melihat Thief itu yang sepertinya sudah mendapatkan lebih banyak pengalaman dan mencapai level 5 hanya dalam waktu singkat. Semua orang mulai penasaran, bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan Ling Che untuk mencapai level seperti itu. Mereka tahu Ling Che pasti memiliki peralatan yang luar biasa, tapi tak ada yang tahu pasti apa yang ia pakai. Akhirnya, setelah seharian bertempur, Ling Che bisa sedikit beristirahat. Ia duduk di sebuah tebing batu, menggenggam flame staff yang telah dia ambil dan merasakan kebanggaan tersendiri saat pemberitahuan sistem muncul. Level 5 tercapai. Namun, meski Ling Che bisa merayakan pencapaiannya, tak lama kemudian, pemain-pemain yang beristirahat di rest area mulai menyebarkan gosip tentang seorang Thief yang baru saja naik dari level 1 ke level 5 dalam waktu singkat. Beberapa orang mulai membicarakan kehebatannya di forum, mengagumi kerja keras Ling Che. Sementara itu, pemimpin party yang awalnya sempat kesal dengan bocah yang kehilangan stafnya kini memperhatikan pembicaraan yang berkembang tentang Thief tersebut. Sepertinya, sesuatu yang luar biasa terjadi di lingkaran dalam. Dia mulai berpikir, apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum dia bisa menyelesaikan pemikirannya, dia mendengar teriakan teman-temannya. Mereka melihat Ling Che datang ke arah mereka. Dengan bercak-bercak cairan merah di tubuhnya, flame staff ada di tangannya. Seberapa banyak kalian bersedia membayar untuk ini? Ling Che bertanya sambil memandang ke arah pemimpin party. Dia melihat level yang bersinar di atas kepala Ling Che dan menyadari bahwa ini bukan lagi Thief level 1 biasa. Ling Che dengan santainya berkata, "Aku baru saja membunuh semut-semut itu. Itu memberiku lebih banyak XP." Pemain yang kehilangan stafnya dengan cepat mengenali flame staff dan terkejut. "Itu stafku," serunya. Para anggota party yang lain terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Ling Che, seorang Thief level 1 yang dulunya tidak dianggap serius, kini telah mencapai level 5 hanya dalam satu malam. Mereka bertanya-tanya bagaimana dia bisa melakukan itu. Ling Che hanya tersenyum, mengangguk dan berkata,
Aku sudah mendapatkannya, jadi aku akan pergi sekarang. Untuk staf ini, kalian bisa membayar 3 koin perak. Pemberitahuan sistem muncul. Ling Che telah menerima 3 koin perak untuk pekerjaannya. Dengan cepat, Ling Che mengucapkan terima kasih dan meninggalkan para pemain itu, meskipun mereka terus bertanya tentang afiliasinya dengan sebuah guild. Pemimpin party yang sempat marah pada Ling Che sebelumnya masih berteriak, menawarkan rekomendasi untuk masuk ke Guild Nebulous, salah satu dari 5 guild besar dalam permainan. Kamu bisa mendapatkan akses lebih cepat ke sana, Ling Che. Serunya, berharap ia bisa meyakinkan Thief itu untuk bergabung. Ling Che tidak terlalu memikirkan hal itu. Memang, dulu saat pertama kali bermain, ia bermimpi bisa bergabung dengan guild besar seperti itu. Namun, sekarang situasinya berbeda. Dia punya pilihan. Ia tahu bahwa sebelum bergabung dengan guild manapun, yang terpenting adalah mendapatkan perlengkapan yang tepat terlebih dahulu. Tidak ada salahnya mendapatkan uang dan meningkatkan levelnya lebih jauh. Begitu Ling Che meninggalkan area tersebut, dia bisa merasakan bagaimana semua orang, terutama para pemain yang masih berada di desa pemula, kini menganggapnya berbeda. Mereka yang sebelumnya meremehkannya kini menatapnya dengan kagum, bertanya-tanya bagaimana dia bisa mencapai level 5 begitu cepat. Di toko desa, para pemain masih membicarakan Thief itu, terkejut dengan kemajuannya yang luar biasa. Saat Ling Che mendekati mereka, dia menyapa dengan tenang. Kalian masih di sini dan belum naik level juga ya? Semua orang langsung tercengang, mata mereka beralih ke level 5 yang bersinar di atas kepala Ling Che. Mereka merasa iri dan bingung, tidak memahami bagaimana seorang Thief level 1 bisa melakukan itu semua dalam waktu sesingkat ini. Ling Che hanya tersenyum tipis, menyadari bahwa sekarang dirinya telah mencuri perhatian banyak orang. Mungkin perjalanan ini baru saja dimulai, tetapi satu hal yang pasti, dia akan terus maju, dengan cara yang dia pilih. Ling Che merasa puas setelah berhasil menjual semua barang yang tidak ia butuhkan. Sebelum melanjutkan misinya, ia memutuskan untuk membeli beberapa barang yang dapat membantunya. Kepada penjual, ia memesan beberapa barang. Semua barang itu dipindahkan ke inventarisnya dan Ling Che mengucapkan terima kasih. Namun, dia belum selesai berbelanja. Ada seorang pedagang senjata di dekatnya, dan kali ini Ling Che memutuskan untuk membeli belati halus berlevel 5 untuk misi yang akan datang. Keputusan Ling Che untuk membeli senjata itu sangat strategis. Misi berikutnya berada di dalam sarang Ratu Semut, sebuah ruang bawah tanah yang belum ditemukan oleh pemain lain. Setelah menyapu seluruh semut, ruang bawah tanah level 5 itu akan dilanjutkan. Dan setelahnya akan muncul dungeon tersembunyi Dark Forest. Terdapat perlengkapan langka bagi para Thief hingga level 10. Dengan perlengkapan yang tepat, Ling Che bisa menjadi yang pertama menguasai set Dark Forest. Saat pemberitahuan sistem muncul, Ling Che tahu dia telah menemukan sarang Ratu Semut. Begitu memasuki sarang, sejumlah besar semut prajurit menunggu di sana. Ling Che tak punya banyak peralatan khusus, namun di kehidupan sebelumnya, dia tahu ada cara cepat untuk melewati dungeon ini. Kunci untuk berhasil adalah dengan menggunakan ramuan penyembunyi sederhana, yang memberikan efek menjadi tak terlihat selama 9 detik. Tanpa membuang waktu, Ling Che melompat ke dalam jurang menuju sarang Ratu Semut dan mulai berlari melewati semut-semut prajurit yang tak bisa melihatnya. Namun, waktu terus berjalan, dan tepat ketika ramuan penyembunyi itu habis, pemberitahuan sistem mengumumkan efek ramuan yang sudah berakhir. Semut-semut itu langsung menyadari keberadaannya, tetapi Ling Che sudah menyiapkan ramuan lainnya. Dia meminumnya dan kembali menghilang, bergerak lebih dalam ke sarang semut. Ketika dia akhirnya mendekati Ratu Semut, Ling Che menggunakan semua campuran item yang ia bawa. Satu persatu, ia melemparkan botol-botol berisi cairan yang membara ke sekelilingnya, mengubah seluruh area sekitar menjadi api. Semut-semut yang memiliki kelemahan terhadap api terbakar dengan kekuatan 2 kali lipat. Ratu Semut, meskipun memiliki banyak HP, tidak memiliki kemampuan untuk menyerang. Satu-satunya tugas yang ia miliki adalah terus-menerus merespon semut prajurit untuk melindunginya. Namun, kini para semut prajurit terkekang oleh dinding api, dan Ratu Semut menjadi target yang mudah. Ling Che merasa yakin, Ratu Semut ini takkan bertahan lama. Saat Ling Che melemparkan botol api terakhirnya, ia dengan tenang berkata, mungkin akan lebih baik bertarung 1 lawan 1. Tidak ada yang harus disalahkan jika Ratu Semut bisa kalah begitu mudah. Tak lama setelah itu, teriakan kematian Ratu Semut terdengar, menandakan kemenangan Ling Che. Pemberitahuan umum segera muncul di layar.
Pemain tak dikenal telah membersihkan sarang ratu semut dan menarik kebencian dari pasukan serangga. Ini adalah pencapaian luar biasa, dan Ling Che tahu bahwa tindakannya kali ini akan berdampak besar. Di sisi lain, Dewan Guild sedang mengadakan rapat dan beberapa anggotanya tidak terlalu puas dengan alasan rapat kali ini, menganggapnya remeh. Ketua Dewan, Bailey, berharap ada seseorang yang menemukan perlengkapan tersembunyi atau NPC khusus. Setelah itu, ia menoleh kepada Dira, seorang pemimpin parti, dan bertanya apa yang membuatnya begitu terkejut. Dira menjawab bahwa Bailey tidak melihat peristiwa tersebut secara langsung dan karenanya tidak sepenuhnya memahami. Seorang thief telah naik dari level 1 ke level 5 dalam waktu singkat, dan dia yakin bahwa kekuatan asli thief ini sangat besar. Jika mereka tidak menerima thief itu sekarang, guild-guild besar lainnya pasti akan merekrutnya. Wasabi-man, salah satu anggota dewan, mencatat bahwa seorang thief level 5 tidak mungkin mempengaruhi keseimbangan kekuatan antara guild-guild besar. Namun, Dira bersikeras. Dia sengaja menyembunyikan informasi pribadi dan aura kekuatannya sangat berbeda dari pemain lainnya. Argumen yang berkembang terhenti saat Tiana, wakil ketua dewan, masuk dan berkata, "Mungkin Dira khawatir tentang masa depan guild. Jika thief ini memang berbakat seperti yang dia katakan, kita harus memberinya kesempatan untuk mengikuti ujian masuk saat ada kesempatan." Tiana melanjutkan, "Banyak pemain yang melamar untuk bergabung dengan guild, jadi beri dia kesempatan untuk buktikan kemampuannya." Dira menyetujui keputusan Tiana dan mengakui bahwa ia telah berpikir untuk merekrut thief itu ke dalam timnya. Ia bahkan menyatakan bahwa Tiana sangat cantik dan lembut, sesuatu yang jarang ditemui di guild mereka yang kebanyakan dihuni oleh orc. Tiba-tiba, rapat Dewan Guild terhenti oleh pemberitahuan sistem yang muncul di layar. Semua anggota Dewan menatap jendela pop-up itu dengan cemas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pemberitahuan tentang pembukaan Dark Forest Dungeon menyebar dengan sangat cepat, membuat seluruh platform game bergemuruh. Tiana, yang terkenal tenang, dengan santainya meminta semua orang untuk tetap tenang. Dia mengingatkan bahwa pemberitahuan seperti itu akan diterima oleh semua pemain. Sebuah dungeon tersembunyi level 5 telah dibuka, dan dengan itu, ledakan pemain yang bersemangat untuk masuk dan merebut segala macam hadiah yang tersembunyi di dalamnya pun dimulai. Guild Nebulus, seperti guild-guild besar lainnya, bertekad menjadi yang pertama menaklukkan tempat tersebut. Bailey, ketua dari Guild Nebulus, tak membuang waktu. Berdiri dari kursinya, dia mengumumkan dengan tegas, "Kita akan menuju Dark Forest. Saatnya merebut dungeon ini, dan tidak ada yang akan mengalahkan kita." Kata-katanya membakar semangat para anggota guild. Tak ada keraguan lagi, mereka akan memimpin dalam pencarian ini. Berita tentang pembukaan dungeon ini memicu gelombang kegembiraan di seluruh penjuru. Semua orang, tanpa terkecuali, berbicara tentang siapa yang akan ikut dalam dungeon ini, mengapa baru dibuka sekarang, dan apa saja peralatan atau item tersembunyi yang mungkin ada di dalamnya. Barisan panjang terbentuk di toko-toko pendatang baru, di mana para pemain bergegas membeli perlengkapan mereka dengan harapan siap menghadapi tantangan yang menanti. Para pemain dengan level lebih tinggi juga menyerbu para pedagang untuk mendapatkan item yang lebih kuat. Saat Ling Che akhirnya tiba di lokasi yang ditentukan, dia keluar dari portal teleportasi dan memandang sekelilingnya. Seperti yang dia duga, tempat itu dipenuhi dengan pemain. Misi ini adalah tugas khusus untuk tim, dan para pemain terus berdatangan dalam kelompok-kelompok besar. Tidak ada pembatasan level untuk misi ini yang membuat semua orang bisa ikut. Ling Che tahu bahwa dungeon memiliki syarat dan aturan khusus. Hanya pemain di atas level 5 yang tidak diperbolehkan masuk, jadi dia harus segera mencari 4 orang untuk membentuk timnya. Ling Che mulai mencari orang-orang yang tepat di sekitar kristal misi. Sebuah pemberitahuan muncul, mengumumkan bahwa dia kini bisa menggunakan portal dungeon. Di sekitar portal, terdapat banyak portal berwarna kuning muda yang menunjukkan level rendah. Sementara portal berwarna emas menandakan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Pada level ini, fase mutasi ditambahkan pada bos akhir, yang membuat tantangan semakin berat. Para pemain mulai berbicara dengan cemas tentang bagaimana mereka tidak bisa mengalahkan bos dengan perlengkapan level 5 mereka, meski sudah berusaha keras. Ling Che mendengar percakapan mereka, menyadari bahwa tempat ini akan segera menjadi arena bagi guild-guild besar. Pemain solo seperti dirinya mungkin akan kesulitan bertahan di sini jika dia tidak berhati-hati. Seorang pemula berteriak kegirangan bahwa para wakil dari 5 guild besar yang bertugas mencari pemain berbakat akhirnya tiba. Semua pemain menoleh,
melihat siluet-siluet orang yang memandang mereka dari dinding. Kali ini, Guild Nebulus harus memastikan mereka menemukan pemain-pemain berbakat lebih banyak daripada sebelumnya. Mereka tidak ingin kalah lagi, seperti terakhir kali saat beberapa pemula berbakat direbut guild lain. Bailey berpikir dalam hati bahwa jika dia berhasil menemukan beberapa calon yang bagus, dia mungkin bisa mengajukan diri untuk bergabung dengan tier kedua. Tiana, yang sedang berada di dekatnya, menarik perhatian Bailey. Namun, pemikirannya terputus ketika Tiana mengingatkan bahwa guild lain juga sudah datang, dan tugas utama mereka sekarang adalah mengatur dungeon dan mencari pemain-pemain potensial. Tugas kita adalah menemukan pemain yang luar biasa, bahkan mungkin si Thief itu, kata Tiana dengan antusias. Dia sangat ingin bertemu dengan Thief misterius yang memiliki aura begitu kuat. Di sisi lain, Ling Che merasa bingung melihat kerumunan pemain yang sangat banyak di sini. Ini adalah pintu masuk ke dungeon. Namun begitu banyak orang yang hadir, membuatnya merasa sedikit terasing. Tak lama kemudian, orang-orang yang pernah dilihat oleh Ling Che muncul, termasuk perawat elf yang sebelumnya sudah menemuinya. Mereka semua tampak tertarik untuk bergabung dengan tim. Perawat elf tidak sabar ingin memulai misi ini, berharap bisa naik level 1 atau 2 kali. Beberapa menit berlalu, dan tanpa diduga, Ling Che bertemu lagi dengan orang-orang yang tak terduga. Semua pemain melihatnya dan bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan di sini. Karena ini adalah dungeon level 5 dan dia seharusnya menjadi yang terkejut. 5 pemain dibutuhkan untuk menyelesaikan dungeon ini dan mereka hanya kekurangan 1 pemain lagi. Elf itu langsung mendekati Ling Che dengan cepat yang menyebabkan gelombang kemarahan di antara mereka. Ling Che menyadari bahwa jika dia harus mencari pemain lain, dia akan membuang waktu menjelaskan semuanya. Namun, dengan 4 orang ini, semuanya akan berjalan lebih cepat. Ling Che pun mengajukan tawarannya yang mengejutkan. Dia akan bergabung dengan tim mereka, tapi dengan satu syarat. Selama 3 hari, seluruh tim harus menyembunyikan informasi pribadi kalian, kata Ling Che. Dan setelah dungeon selesai, saya hanya akan mengambil 1 barang. Sisanya, kalian boleh membaginya di antara kalian. Tawaran itu membuat suasana menjadi ricuh. Mereka tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Salah satu dari mereka bertanya apakah Ling Che yakin bisa melakukannya. Jika tim mereka kalah, Ling Che harus menanggungnya. Namun, Ling Che dengan tegas menjawab bahwa tidak ada masalah, dia yakin bisa melakukannya. Semua mata tertuju pada Ling Che, penasaran apakah Thief muda ini benar-benar bisa memimpin mereka melewati tantangan besar ini. Ling Che, setelah memastikan bahwa semua anggota tim setuju dengan persyaratannya, segera mengumumkan bahwa dia akan membuka portal tanpa membuang waktu lagi. Namun, salah satu anggota tim dengan hati-hati bertanya, apakah mereka tidak perlu mendiskusikan strategi terlebih dahulu. Ling Che hanya melambaikan tangan, menegaskan bahwa dia akan menjelaskan semuanya setelah mereka berada di dalam dungeon. Tanpa menunggu lebih lama, dia mengeluarkan teleporter berwarna merah gelap yang menakutkan. Begitu portal itu muncul, reaksi tim sangatlah dramatis. Mereka semua terdiam sejenak, terperangah, seolah-olah mereka baru saja dihadapkan dengan maut itu sendiri. Warna merah gelap yang menyelimuti portal itu hanya bisa berarti satu hal. Dungeon ini memiliki tingkat kesulitan yang luar biasa tinggi. Mereka tahu, dalam 3 detik, semuanya bisa berakhir dengan kegagalan dan kematian. Di luar, Bailey mengamati dengan saksama melalui teropong, kebingungannya semakin bertambah. Dia tidak mengerti mengapa begitu banyak pemain berkumpul di sekitar suatu tempat, mencoba melihat apa yang sedang terjadi. Dengan rasa penasaran yang memuncak, dia memanggil Tiana untuk memastikan bahwa dia tidak sedang berhalusinasi. Ketika Tiana akhirnya dapat melihat dengan jelas, mereka berdua terkejut. Semua pemain tampaknya sedang menghadap sebuah portal merah gelap, sebuah portal dengan tingkat kesulitan tertinggi. Bailey hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Siapa yang berani membuka portal dengan level seperti ini? Pikirnya bingung. Dungeon itu baru saja dibuka dan seseorang sudah berani menantang tingkat kesulitan yang sangat ekstrim. Para anggota guild mulai bertanya-tanya siapa yang berani melakukannya. Hanya pemain dari guild teratas terkuat yang mungkin bisa melakukan hal seperti ini. Namun, setelah berpikir sejenak, mereka menyimpulkan bahwa ini mungkin adalah tindakan seorang pemain solo yang mencoba peruntungan. Meski begitu, mereka semua tahu bahwa meskipun seorang solo player berani, tidak ada cara untuk menyelesaikan dungeon dengan tingkat kesulitan tersebut. Tiana mengusulkan agar mereka turun dan melihatnya sendiri.
Sementara itu, di sekitar mereka, kerumunan semakin mengerubungi tim Lingce, mencoba mencari tahu siapa yang berani membuka dungeon dengan tingkat kesulitan sebesar itu. Beberapa anggota tim Lingce mulai merasa cemas. Mereka hanya ingin segera masuk ke dalam portal untuk menghindari rasa malu. Tiba-tiba, perhatian seluruh kerumunan beralih kepada anggota Guild Nebulus yang mulai mendekat ke pusat lingkaran. Para anggota guild tersebut tampak tidak senang. Mereka harus berjuang melalui kerumunan yang padat untuk mencapai tempat di mana Lingce dan timnya berdiri. Salah satu pemain menyindir bahwa mereka tidak perlu lagi pergi ke sana karena anggota tim Lingce sudah masuk ke dalam dungeon. Ini urusan solo, katanya. Ketika seorang pemain baru melihat siapa yang sedang berbicara, dia tiba-tiba terdiam. Ternyata itu adalah Bailey, dan ada seorang yang sedang mengajukan diri untuk bergabung dengan Guild Nebulus. Bailey terlihat sedikit marah. Semua orang harus dipilih sesuai aturan, katanya dengan nada kecewa. Pemain baru itu merasa tersinggung dengan sikap Bailey. Bagaimana dia bisa begitu meremehkan orang hanya karena sedikit kekuatan yang dimilikinya, pikirnya. Para pesaing melihat bagaimana tim Bailey begitu cekatan dalam merekrut pemain baru. Namun, mereka juga melihat beberapa anggota Guild Wolfang di lokasi itu, dan mulai menyadari bahwa ini adalah persaingan yang nyata untuk merekrut pemain berbakat. Tiana, dengan ketenangan yang khas, berkata kepada Bailey, "Tenang saja, ini bukan tempat untuk berbicara panjang lebar. Jangan biarkan orang lain mengejek kita." Tiba-tiba, seorang gadis dari Wolfang mengenali Tiana dan berkata dengan nada mengejek, "Ah, gadis mage dari perang guild bulan lalu ya? Oh, apakah kamu pacarnya Bailey? Kalau begitu, seleramu benar-benar buruk." Tiana dengan senyum sinis membalas, "Maaf, saya tidak ingat siapa kamu." Beberapa detik kemudian, dia menambahkan, "Memang susah untuk mengingat penampilan yang begitu biasa." Gadis itu terdiam, jelas merasa terhina. Namun, Tiana tidak berhenti di situ. "Dan hanya karena kami perempuan, bukan berarti kami butuh bahu laki-laki yang kuat. Jadi, mungkin kamu harus lebih berusaha keras." Kata-kata Tiana yang tajam membuat gadis itu terdiam total. Tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, gadis itu hanya bisa menatap kosong. Teman-teman Tiana yang ada di dekatnya segera menenangkan dia, meletakkan tangan di bahunya untuk menahan amarah yang membara. "Jangan khawatir, kita fokus pada pertempuran yang lebih besar. Perang guild berikutnya tinggal seminggu lagi," kata teman Tiana dengan tenang. Sementara itu, di dalam Dark Forest, Lingce menghadapi serangkaian pertanyaan dari anggota timnya yang tampak semakin bingung. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan di dungeon yang begitu menakutkan. Dengan nada tenang namun tegas, Lingce menjawab, "Jika kalian terus seperti ini, seluruh dungeon akan datang menyerbu kita. Monster di Heavenland itu cukup pintar. Kalian harus siap." Ketegangan semakin meningkat, namun Lingce tetap melanjutkan dengan percaya diri. "Aku sudah menyiapkan peralatan untuk kalian. Peralatan ini sudah dipilih dengan cermat sesuai dengan kelas kalian, dan semuanya sangat cocok untuk dungeon ini." Ketika layar muncul di depan mereka, memberitahukan bahwa mereka bisa memilih senjata, setiap anggota tim mulai merasa lebih tenang. Mereka diberi pilihan peralatan yang luar biasa. Setiap senjata ini memiliki kekuatan api yang tinggi dan dihargai setidaknya 10 koin perak. Lingce menjelaskan bahwa sebagian besar peralatan ini dia dapatkan saat bertarung melawan monster, karena serangannya yang berbasis api sangat efektif melawan kelemahan serangga di dungeon ini. Setelah mendengar penjelasan Lingce, elf penyembuh dalam tim langsung terpesona. "Akhirnya, aku tidak sabar untuk memulai quest ini," katanya dengan penuh semangat. Semua anggota tim merasa terinspirasi dan bersemangat, terutama anggota yang paling gugup, yang kini merasa seakan memiliki kekuatan seorang raja. Namun, meskipun peralatan mereka luar biasa, mereka tahu bahwa dungeon ini masih memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi dan kekhawatiran mereka tidak sepenuhnya hilang. Lingce kemudian memberi perintah agar semua anggota tim berkumpul lebih dekat. "Kita harus berbagi campuran ini, karena itu sangat penting. Aku hanya bisa membawa 60 botol, dan masing-masing dari kalian akan membawa 15 botol. Setelah semua persiapan selesai, Lingce kembali menegaskan pentingnya kerja sama tim dan pemahaman akan kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota. Ingat, setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika kita bisa memanfaatkannya, kita pasti bisa mengalahkan dungeon ini." Dengan peralatan yang sudah siap dan semangat yang tinggi, mereka siap menghadapi tantangan besar di depan mereka.
Ling Che yakin bahwa meskipun ini adalah tingkat kesulitan yang gila, mereka bisa menjadi yang pertama menyelesaikannya. Kita akan melakukannya. Kita akan menyelesaikan dungeon ini, katanya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Part 1 habis, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Maaf jika ada salah kata ataupun pengucapan. Jangan lupa untuk like dan meninggalkan jejak kalian. Sampai jumpa lagi di next episode.